masukan-masukan karena kita juga ingin melakukan bela negara dari sisi keilmuan. Di sini hadir Pak Yogi, Dr. Yogi. Silakan untuk menyampaikan mungkin beberapa model-model secara cepat saja karena ini hanya untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan dan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Yogi bersama Injabar untuk memberikan dukungan kepada Pak Gubernur dan masyarakat serta Indonesia pada khususnya untuk kita segera mencegah ataupun juga keluar dari wabah COVID-19 ini. Silakan Pak Yogi. Baik, terima kasih Bu Moderator dan Bu Direktur Utama Injabar, Bu Dr. Kerry. Saya mungkin gerak cepat saja di sini menyampaikan terima kasih Pak Gubernur. Pak Gubernur itu kelihatan itu apa? Kantong matanya kelihatan Pak, harus segera disuntik vitamin kelihatannya Pak. Atau minum teh dia tadi seperti kata Kang Buki. Baik, ada beberapa hal yang mungkin kami akan sampaikan dari Injabar. Kami juga sudah mulai bergerak Pak Gubernur membangun diskusi-diskusi sebetulnya di kampus via WhatsApp, via Zoom dan sebagainya sampai-sampai tagihan Telkomsel saya nanti Kang Irfan agak naik, mohon dikurangi nanti Kang. Nah, ada beberapa hal mungkin model yang kami sudah kembangkan. Ini dari beberapa tim kami di Injabar, karena prinsip kami sama juga di Unpad, kolaboratif. Di sini kami sudah sudah disampaikan tentang model-modelnya. Kami sudah membentuk beberapa tim kajian. Tadi ada kajian kebijakan yang kebetulan nanti dipimpin oleh Pak Santoso. Kebetulan hadir juga di sini Pak Santoso, PIS-nya, dan juga Bu Dekan Sekolah Pascasarjana dari Bu Mudi. Kemudian juga dari tim komunikasi publik juga kami sudah membentuk tim komunikasi publik, Pak. Karena sebetulnya tadi seperti yang diceritakan oleh Pak Gubernur, kalau saya kebetulan karena saya divisip, saya melihat karena kita itu sudah multi level government, jadi ada pusat, provinsi, kabupaten, dan kemudian desa, sehingga kolaborasinya juga harus dilakukan. Nah, oleh karena itu, kami juga ada tim komunikasi publik, di sini di-PIC-kan oleh Pak Dr. Atwar ya, dan Pak Kunto. Kemudian juga ada beberapa tim lain, ada tim kesehatan, ini yang dipimpin oleh Pak Wadek, Pak Wadek, Pak Wakil Dekan, ini Pak Irfan, dan juga Pak Yanyan, dan juga ada Bu Gilang di sini. Nah, ini model-model ini kami coba nanti akan tawarkan kepada Bapak, Pak Gubernur, dan juga tadi respon Pak Gubernur ya tentang membentuk kajian tentang perubahan revolusi sosial budaya setelah pasca COVID. Tadi saya sudah via WhatsApp dengan Bu Direktur Utama, beliau respon juga, insya Allah kita juga akan coba nanti bentuk tim ini, yang memang ini harus kita prediksi Pak, karena memang ke depan pasti akan mempengaruhi revolusi kesehatan kita, gitu, masyarakat kita, pendidikan kita, dan sebagainya. Nanti juga kita akan respon seperti itu. Nah, kemudian juga tadi saya juga membuat catatan dari pernyataan Pak Gubernur tentang mitigasi kebijakan setelah COVID-19, itu nanti akan seperti apa, karena tadi Pak Gubernur juga mengucapkan setelah bulan Juli, itu apa yang akan terjadi. Gitu ya. Karena bulan Juli, bukan hanya Jawa Barat saja, mungkin seluruh provinsi dan kabupaten kota di Indonesia itu akan mengalami persoalan anggaran, Pak. Karena kan anggaran sekarang yang masuk, itu kan masih asumsi ya pendapatannya. Jadi contoh misalnya ada salah satu kota yang sekarang pendapatannya mungkin tidak bisa sampai ke bulan Juli mungkin ya. Nah, ini tadi juga akan ditanyakan ke Pak Hadianto. Nah, kemudian model-model tadi, Pak Gubernur, kami sedang uji coba sekarang di Kabupaten Sumedang, di Pak Doni, mungkin nanti ada respon juga dari Pak Dodi, Pak Bupati. Ini model-model ini sedang kami uji coba juga. Mudah-mudahan model ini bisa nanti ke depannya bisa digunakan di seluruh Jawa Barat, mudah-mudahan. Nah, kemudian juga yang terakhir ini yang menjadi sensing ya, menjadi kebijakan yang paling penting itu adalah kebijakan meningkatkan anggaran. Karena sampai saat ini kalau kita lihat semua kabupaten kota tadi mengalami defisit pendapatan. Nah, kami pun di tim ekonomi kami ada, di kajian ekonomi kami juga sudah ada yang memprediksi itu. Ini mungkin ini yang model peningkatan pendapatan asli daerah. Ini juga kami sudah mulai membuat model ini, dan kami juga akan uji coba. Nanti mungkin uji coba pertama di Kabupaten Sumedang.
Ya juga tadi model-model ini pun sebetulnya juga akan kami coba di beberapa kabupaten kota, dan bahkan ada yang sudah running ya, jalan sampai saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tetapi paling tidak respon dari Pak Gubernur tadi dengan Pak Bupati, insya Allah Injabar juga akan mencoba mensinergikan kebutuhan yang bukan hanya dari sisi praktikal juga, tapi dari sisi akademisi juga. Tadi kebetulan saya baru video conference dengan beberapa negara, Pak. Jadi mungkin tadi contoh Pak Gubernur itu bagus dari Korea. Saya sempat share juga beberapa presentasi dari bagaimana Korea menangani sangat cepat, tapi juga nanti mungkin kita bisa melihat opsi-opsi lain seperti misalnya dari Vietnam yang begitu cepat sekarang, bahkan kalau tidak salah Vietnam sudah mulai sekolah ya anak-anaknya. Kemudian juga ada dari Jepang dan juga dari Taiwan. Nah, tapi yang mungkin harus mulai dihadapi juga ini Pak Gubernur, ini di Taiwan tadi ada salah satu presentasi dari profesor di Taiwan, dia menyatakan ini sedang ada pandemi lain, bukan pandemi ya, ada yang sedang dikhawatirkan sekarang adalah ada hantavirus ya, yang dari tikus itu. Nah, mungkin ini juga harus kita persiapkan modelnya, takutnya ini jangan sampai amit-amit sampai masuk ke Jawa Barat gitu, apalagi ke Indonesia, karena ini sudah sampai ke Taiwan, tadinya dari daratan Cina, sekarang sudah masuk ke daratan ke kepulauan Taiwan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara cepat, Bu Moderator, Bu Direktur Utama, mangga. Halo, Bu Kerry. Oke. Terima kasih Pak Yogi, mungkin itu Pak Gubernur yang dapat kami sampaikan dari sisi kajian atau inovasi model solusi Injabar. Dan insya Allah nanti besok juga direncanakan kami juga akan melakukan beberapa diskusi dengan Kabupaten Sumedang, semoga itu menjadi pilot project dan juga bisa mungkin nanti diterapkan juga di beberapa kabupaten kota di Jawa Barat serta di provinsi. Barusan ada kabar bahwa Pak Gubernur ada acara lain. Terima kasih Pak Gubernur sudah berkenan hadir bersama kami. Walaupun sebelumnya ini Pak Gubernur kalau berkenan 5 menit menunggu sedikit bahasan dari Bu Popi yang sudah gabung dari Washington. Bu Popi, Prof. Popi, sekedap. Ya, terima kasih Pak Gub kesediaan waktunya. Silakan Prof. Popi. Ya. Sudah hampir subuh ya Prof. Popi di sana. Masya Allah. Sudah hampir. Ya, silakan nih Pak Gub, tunggu sebenarnya Pak Gub ada acara lain, cuman mungkin disampaikan secara cepat saja inspirasi apa yang terjadi di Washington sana dan mungkin bisa menjadi semacam masukan untuk kita di sini. Mangga Bu Popi sebagai atasnya pendidikan kebudayaan Indonesia di Amerika. Silakan Bu. Terima kasih. Izin Bu, ini akan saya tampilkan file. Nah. Ya, langsung saja. Mungkin ini sebentar Bu. Ini filenya lagi di loading. Ya, loading sebentar Bu. Ya. Sebentar lagi sahur ya di sana ya Bu Popi. Ya, sebentar lagi sahur Bu. Sekitar berapa menit? 10 menit lagi. Ya. Udah bisa. Mohon maaf ini screen-nya nggak muncul Bu. Ya. Oh, nggak muncul ya? Ya, nggak apa-apa Bu, ini saya akan sampaikan. Terima kasih Pak Gubernur sudah menunggu dan juga yang lainnya. Apa kabar Kang Emil? Nih sudah lama sekali tidak berjumpa. Izin menyampaikan data terkini yang bisa kami tampilkan di sini. Saat ini sudah hampir 1.200.000 positif COVID di Amerika Serikat dan 70.800 meninggal dunia. Kemudian yang sembuh itu ada 1.800, hampir 190 ribu ya yang sembuh. Dan dengan sistem lockdown yang saat ini dilakukan, di mana sampai tanggal 15 Mei kami ini masih stay at home order dari pemerintah dan
ada wacana akan diperpanjang sampai dengan 30 Mei ya. Kemudian saya hanya akan membahas tentang apa yang what's happening in the US ya yang telah dipresentasikan oleh Pak Gubernur, Pak Sekjen tadi dan juga yang lainnya. Untuk bantuan ekonomi ya, pemerintah Trump ini mengalokasikan 2 triliun US dollar untuk economic package. Jadi kalau kita konversi ke rupiah itu sekitar 30.371 triliun yang dialokasikan oleh pemerintah Trump untuk perbaikan ekonomi. Dan ada yang menarik dari dana yang dialokasikan itu, kalau Indonesia kan 405 triliun untuk bantuan kesehatan 75 triliun, social safety net 110 triliun, industri itu 70 triliun, dan ekonomi itu 150 triliun. Yang menarik di sini itu adalah bantuan untuk vaksin development and research itu 8,3 billion US dollar. Dan ini yang menjadi salah satu daya saing Amerika Serikat dibandingkan dengan negara yang lainnya karena mampu mengalokasikan dana riset di awal-awal untuk melihat efektivitas dari obat-obatan yang digunakan untuk penyembuhan. Sama dengan yang ada di Indonesia, di mana mereka sudah memiliki 3 alternatif obat untuk penyembuhan COVID, ya, remdesivir, kemudian juga obat-obat yang lainnya. Kemudian juga direct payment to only taxpayer saja yang memiliki penghasilan kurang lebih 75 ribu dolar per bulannya, dan direct payment untuk unemployed. Dan dari total itu diklasifikasikan untuk bantuan ke perusahaan besar 500 billion, ya, individuals, public health, kemudian state and local government, sampai dengan small business. Nah, kemudian yang saat ini sedang menjadi ramai bahasan di pemerintah Amerika Serikat ini adalah tentang rencana untuk reopening plan. Seperti di China itu sudah mulai dilakukan untuk beberapa sekolah, kemudian di Vietnam juga ya tadi sudah disebutkan. Sampai dengan saat ini di Amerika belum baru wacana saja, karena hasil survei menunjukkan mereka melakukan survei secara masif untuk mengetahui sampai sejauh mana masyarakat confident untuk melakukan pembukaan ini ya. Jadi pertama disurvei kepada publik tentang tingkat confident mereka bahwa reopening ini tidak akan mengganggu stabilitas kesehatan individu. Ya, yaitu apakah mereka akan mengalami sakit atau tidak, apakah misalnya ada kecenderungan untuk terancam sakit atau tidak, kemudian juga hal-hal lainnya yang akan ditanyakan, kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian survei juga, survei ini pun juga untuk mengetahui sampai sejauh mana confident masyarakat untuk ya, masyarakat ini bagaimana kemungkinan dia bisa mempertahankan pekerjaannya di masa yang akan datang. Kemudian yang menarik juga ternyata masyarakat masih belum ya masyarakat masih belum memiliki confident untuk dibukanya reopening plan ini bila availability vaksin COVID ini masih belum tersedia. Jadi mayoritas mengatakan bila masih belum ada, sangat tidak confident bila pembukaan reopening itu akan dilakukan ya. Kemudian di sini juga yang menarik adalah tentang availability untuk treatment. Karena untuk mendapatkan swab test saat awal-awal sangat sulit, tidak seperti di negara-negara lainnya. Bahkan untuk APD pun juga sama mengalami kesulitan. Kemudian juga mengenai alert dari pemerintah tentang apakah melakukan traveling itu tinggi atau tidak. Jadi mengapa di Amerika Serikat itu sangat tinggi, bahkan sekarang menjadi nomor 1 di dunia. Jumlah yang meninggal itu di awal-awal adalah masuk kategori kepada usia 60 tahun sampai 80 tahun, di mana terindikasi mereka memiliki penyakit bawaan seperti diabetes dan yang lain-lainnya. Namun sekarang-sekarang ini juga sudah mulai menimpa kepada usia 50 sampai 40 tahun, bahkan ada 1-2 yang terkena itu adalah anak-anak ya. Jadi ini pun juga dilakukan survei tingkat confidence-nya masyarakat apakah reopening plan ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Kemudian juga di sini tadi seperti telah disampaikan oleh Pak Sekjen tentang government relaxation restriction
ya tentang sejumlah pembatasan-pembatasan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Perhubungan 25/2020 tentang larangan mudik, ya, kemudian pembatasan PSBB dan juga zona merah. Itu merupakan salah satu solusi yang sangat baik sekali seperti yang telah dipresentasikan oleh Pak Gubernur, bahwa itu harus dipatuhi sehingga jumlah yang diprediksi untuk terkena COVID ini akan semakin menurun. Namun tentunya melihat lifestyle yang berbeda antara Amerika dengan Indonesia, kelihatannya di Indonesia khususnya Jawa Barat mengalami tantangan dari masyarakat mengenai gaya hidup yang berbeda-beda dan mengapresiasi tentang masalah mudik, kepatuhan untuk tidak melakukan perjalanan. Dan tentunya ini pun juga harus dilakukan penjelasan-penjelasan yang intensif. Tingkat penggunaan mobile phone, smartphone mungkin di Amerika hampir mungkin 99% memiliki. Namun bagaimana dengan di Jawa Barat? Apakah dijamin bahwa seluruh penduduk Jawa Barat itu memiliki akses terhadap komunikasi, ya, aspek alat komunikasi ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini pun juga ditanyakan tentang confident masyarakat. Bila reopening ini dilakukan, apakah mereka merasa confident bahwa itu bisa dilakukan dalam waktu kapan? Jadi bila tidak dilakukan, apakah uang tabungan yang dimiliki oleh masyarakat itu masih ada tidak? Jadi hasil menunjukkan hampir 24% ini mengatakan mungkin tabungannya cukup hanya untuk 2 minggu. Ada yang 2% mengatakan uangnya cukup sampai 18 bulan dengan tidak bekerja dan tidak mendapatkan tambahan-tambahan yang lainnya. Kemudian juga survei menunjukkan bila misalnya mereka tidak mengambil uang dari tabungannya, sampai sejauh mana daya survival mereka itu untuk bertahan. Dan ternyata yang sangat mengagetkan bahwa bila tidak menarik uang dari tabungan akan sangat menyulitkan buat masyarakat untuk bertahan, sehingga tuntutan untuk kepada pemerintah untuk menambah dana untuk relief berbasis ekonomi ini akan semakin meningkat. Terlebih sekarang saatnya adalah masa-masa untuk menjelang kampanye, ya, karena sebentar lagi akan dilakukan pemilihan presiden. Jadi tingkat politisasi yang ada di Amerika Serikat ini sangat hangat sekali antara Demokrat dengan Republik, ya. Kemudian juga mungkin ini juga menarik, berapa uang yang konsumen dialokasikan untuk mengantisipasi ini perlu diketahui, ya, apakah mereka memiliki dana atau tidak, dan hampir menyatakan mereka memiliki tabungan, namun dengan alokasi yang sangat minim sekali, tergantung dari golongan masyarakat tersebut. Kemudian mungkin yang terakhir, ya, ada beberapa sih slide-nya yang kami sampaikan. Jadi sebagai masukan tadi yang telah dilakukan oleh Jawa Barat dan juga dari pemerintah pusat mengenai masalah koordinasi, kemudian perbedaan data yang sangat beragam. Seperti ini masalah klasik yang memang belum terintegrasi secara komprehensif dan holistik mengenai data-data yang tidak sama, ya. Padahal berdasarkan Perpres tentang Satgas ini harusnya terintegrasi dari pusat sampai ke daerah, sehingga bisa diketahui bagaimana penyaluran bantuan dari pemerintah, ya, kemudian dari provinsi. Bahkan di negara Amerika Serikat ini, bila ada yang tidak mendapatkan bantuan, pemerintah lokal ini memiliki alokasi untuk memberikan relief fund untuk masyarakatnya. Ya. Mungkin hanya itu saja, Ibu Kerry. Pak Kopi. Nanti mungkin presentasinya tidak sempat ditayangkan, tapi boleh, ya, nanti dikirimkan supaya menjadi inspirasi buat kita di samping Pak Gubernur, barangkali bisa menjadikan inspirasi lanjutan. Sekali lagi mungkin kita ingin terus berdiskusi, namun diskusi ini luar biasa mempertemukan berbagai pihak. Moga-moga tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur ini disampaikan juga. Hatur nuhun Kang Emil, mangga, terima kasih. Kan ada yang lain, silakan. Dan intinya kalau saya boleh sambungkan dari tadi dari Pak Sekjen, kemudian sampai ke
semua bahwa yang pertama adalah pemerintah pusat sudah menyampaikan stimulus-stimulus, namun kembali lagi bahwa stimulus yang diberikan ini harus tepat sasaran. Data menjadi masalah utama, sehingga validasi data menjadi PR kita semua. Nanti kita akan pikirkan bersama di Injabar dan juga semua stakeholder yang terkait bersama-sama untuk bagaimana kita menyajikan satu data yang memang ini dapat menjadikan efektivitas penyaluran dari bantuan-bantuan yang telah direncanakan tersebut sampai kepada yang bersangkutan. Dan kata yang didapatkan dari Pak Doni itu adalah tentu saja bagaimana kita ini kompak, termasuk tadi disampaikan oleh Pak Kang Buki, bahwa kita ini harus kompak, pusat, daerah, harus bersama-sama satu kata, satu gerakan, sehingga kita bisa saling bekerja sama untuk memberikan yang terbaik dalam rangka melawan COVID-19 ini. Dan tentu saja inovasi selalu ada untuk bagaimana kita keluar dari masalah ini dengan secepatnya dan memberikan hal yang terbaik untuk tetap menjaga peningkatan ekonomi tidak terlalu terjun bebas. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Terima kasih Kang Irfan, Kang Buki, Prof. Popi yang sudah bersemangat. Mohon maaf ini sampai begadang menunggu supaya acara ini dapat berjalan dengan baik. Dan kemudian juga terima kasih Kang Doni yang masih ada juga di sini, dan juga Kang Emil, Pak Gubernur, dan juga Pak Sekjen yang diantara kesibukannya sudah menyempatkan untuk untuk berinteraksi dengan kita semua. Dan juga tentu saja terima kasih untuk Kang Yogi yang tadi paparannya yang sangat komprehensif. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya moderator Tiari Lestari mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya kembalikan kepada Master Ceremony, kepada Kang Anwar Sandi. Hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Keri, terima kasih kepada para pembicara dan juga para pembahas. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para audiens yang sudah bergabung dengan acara webinar seri keempat dari Injabar ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kendala teknik yang mungkin terjadi. Sekali lagi, acara ini dipersembahkan dengan penuh bangga dan dengan kerjasama dengan Pikiran Rakyat atau Telkomsel. Dan pada kesempatan kali ini kita menggunakan sebuah platform komunikasi yaitu CloudX. Jadi makanya kalau tadi beberapa belum bisa mengakses CloudX, mungkin pada lain kesempatan akan bisa lebih dengan mudah kemudian kita mengakses melalui CloudX ini. CloudX adalah sebuah platform komunikasi yang kemudian di-create oleh anak-anak bangsa. Baik, sampai jumpa di serial web series yang setelah ini. Nantikanlah kejutan-kejutan dengan tema-tema yang luar biasa setelah ini. Terima kasih semuanya.